Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang kalimat efektif. Ini kalimat efektif ini sudah kita dengar sebelumnya. Saya yakin Anda pun sudah tahu lah atau tidak asing dengan kalimat efektif. Eh, Oke, kenapa kalimat efektif ini perlu disampaikan kepada Anda sebagai mahasiswa di perguruan tinggi? Karena ternyata nanti kita akan sering sekali menulis, bahkan membaca teks-teks book yang di dalamnya tidak terlepas dari sebuah kalimat. Oke ya, karena Anda merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, saya yakin materi ini juga sangat memiliki korelasi yang erat dengan bahasa Inggris, karena isi dari materi ini berhubungan juga dengan bahasa Inggris. Oke, baik, kita langsung saja. Ya, baik ya. Slide selanjutnya, kita lihat pengertian dari kalimat. Oke, kalimat bisa diartikan sebagai satuan bahasa terkecil, baik dalam wujud lisan maupun tulisan, yang mengungkapkan pikiran utuh seseorang. Oke ya. Jadi ternyata kalimat ini tidak melulu hanya berbicara tentang wujud tulisan, tetapi lisan pun juga itu salah satu bagian dari kalimat. Karena kalau kita lihat pengertian di sini, memang kalimat itu satuan bahasa terkecil yang berwujud lisan maupun tulisan yang merepresentasikan pemikiran seseorang. Oke ya, itu pengertian kalimat. Nah, wujud kalimat itu diawali dengan huruf kapital. Oke ya, maaf. Dengan huruf kapital ya, atau sebagaimana kita tahu huruf kapital itu huruf besar ya. Dan diakhiri dengan tanda titik. Atau bisa tanda seru, atau bisa juga dengan tanda tanya. Makanya kalau satu kalimat diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya, itu sebenarnya sudah berwujud kalimat sih, gitu ya. Oke ya. Oke, nanti teknisnya saya jelaskan lebih jauh ya di slide-slide berikutnya. Oke, di dalam kalimat juga ada tanda lain. Ada koma, kemudian ada titik dua, kadang ada titik koma ya, kemudian tanda hubung lainnya lah pokoknya. Nah, jadi di dalam satu kalimat itu yaitu tadi diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik, tetapi gitu kan, kadang atau sering bahkan di dalamnya pun ada tanda komanya, titik duanya, titik koma, dan tanda hubung lainnya. Biasanya gitu kan, tanda koma misalnya memperlihatkan jeda gitu ya, jeda. Sama sih, titik dua, titik koma juga itu memperlihatkan jeda gitu ya, jeda dalam sebuah kalimat. Atau misalnya apalagi ya, titik dua bisa saja sih memperlihatkan apa namanya, spesifikasi dari sesuatu misalnya. Seperti ini misalnya, eh, apa ya, bahasa Indonesia terdiri dari titik dua misalnya, satu bahasa lisan, dua bahasa tulisan, tiga bahasa apa bahasa apa bahasa apa, itu contoh ya. Oke ya, jadi tidak hanya jeda tetapi juga bisa memperlihatkan spesifikasi sesuatu gitu ya. Oke, next. Di samping memperhatikan tanda baca, kalimat efektif juga harus eh, apa namanya, tersusun secara sistematis. Makanya kalimat yang disebut dengan kalimat efektif itu ya adalah kalimat yang tersusun secara sistematis. Baik apa ya, susunan kalimatnya maupun alur berpikirnya.
Nah, makanya nih di dalam kehidupan sehari-hari kita lah ya, kita kan sering baca buku nih. Nah, mungkin Anda suka merasakan ketika Anda membaca buku itu apa ya? Ini sistematis gitu, ini tidak. Ini salah satu contoh lah. Kan saya juga sering gitu ya baca-baca buku ilmiah ya. Kalau buku ilmiah itu terlihat sekali terasa gitu ya. Bukan terlihat lagi ya, terasa sekali sistematika alur berpikir seseorang. Dari mulai cara penulis ini mengungkapkan kalimat sampai apa namanya menyusun sistem kalimatnya. Contoh misalnya nih buku bahasa Indonesia yang Anda pegang. Ini buku bahasa Indonesia yang Anda pegang menurut saya ya, ini bagus ya. Menurut saya bagus karena saya melihat dari cara penulisannya, ini penulis sangat to the point, singkat, padat gitu. Itu sangat terasa sekali singkat padatnya. Apakah sistematis alur berpikirnya? Ya, jelas. Karena kalau saya lihat di dalam buku bahasa Indonesia yang sudah Anda beli nih, nah itu kan cara berpikir atau alur berpikirnya tersusun. Misalnya si penulis ini menjelaskan pertama-tama pengertian kalimat efektif, kedua struktur kalimat efektif gitu ya, ketiga pola kalimat dasar. Nah, itu merupakan salah satu wujud dari sistematika alur berpikir. Nah, ini dalam buku-buku ilmiah ya. Belum lagi kita melihat teks-teks lain misalnya di dalam sebuah koran atau dalam sebuah novel misalnya, dalam sebuah apa ya, tulisan-tulisan esai. Sama saja sih, karena pada dasarnya kalimat yang efektif itu salah satunya adalah menunjukkan sistematika kalimat yang benar dan alur berpikir yang tadi tersusun. Oke, next ya. Kalimat juga harus tersusun secara efektif dengan arti bahwa dia itu harus mudah dipahami. Nah, itu yang selanjutnya ya. Jadi, kalau kalimat tidak mudah dipahami ya berarti itu nggak efektif gitu. Oh ya, ini tidak apa-apa ya, karena kita kan pasti punya banyak pengalaman lah ya. Anda suka membaca gitu mungkin. Saya juga sama lah gitu kan sebagai pendidik gitu ya di universitas ini. Pastilah otomatis kalau buku-buku saya beli kan gitu karena sebagai apa namanya sebagai bahan untuk perkuliahan ya. Saya pernah membaca salah satu buku ya, tidak perlu ditulis, tidak perlu dikatakan lah siapa pengarangnya. Itu buku filsafat. Anda mungkin tahu sendiri filsafat bagaimana kan susahnya. Udah mah bahasanya memang susah gitu ya. Nah, ini mengungkapkan pemikiran filsafat di dalam sebuah buku juga itu merupakan tantangan tersendiri. Jadi saya pernah baca buku filsafat isinya jelimet, aduh pusing saya bacanya, tidak paham aja gitu ya. Artinya apa? Artinya buku tersebut ya kalimat-kalimatnya ya tidak efektif gitu karena tadi tidak bisa dipahami oleh pembaca. Karena buku yang efektif atau teks yang efektif atau lebih spesifiknya ya kalimat yang efektif adalah kalimat yang mudah dipahami gitu loh. Oke ya. Oke, next. Nah, kalimat efektif juga merupakan kalimat yang urutannya lengkap, singkat, dan mudah dipahami. Ini ya. Ini kalau saya melihat prinsip ini ada dalam buku bahasa Indonesia yang Anda pegang sih. Yang tadi saya katakan, menurut saya buku ini kalau dibaca bahasanya singkat padat ya. Malah sangat singkat sih, menurut saya singkat-singkat lah. Singkat padat oke. Tidak bertele-tele sih, lebih ke situ buku ini menurut saya. Silakan Anda baca juga gitu ya, dan Anda rasakan sendiri ya dari kalimat per kalimat gitu ya, singkat padat gitu ya, berisi gitu, dan lumayan sih menurut saya mudah untuk dipahami. Oke, apa tadi? Kalimat efektif yaitu kalimat yang urutannya lengkap, singkat, mudah dipahami. Saya punya cerita tentang ini. Ceritanya ini ilmiah sih. Jadi berdasarkan penelitian banyak sekali ilmuwan-ilmuwan kita
atau orang-orang Indonesia begitu ya, menulis dalam sebuah teks itu secara bertele-tele. Itu penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Anda nanti bisa saja lihat di jurnalnya atau gimana lah, nanti Anda searching aja di Google Scholar atau di Google misalnya. Jadi memang bukan ciri banyak sekali lah tadi ya, banyak penulis-penulis di kita ini ya yang bertele-tele dalam menuliskan sesuatu gitu. Bukan hanya penulis biasa ya gitu, maksud saya ya penulis lepas misalnya, tapi banyak juga loh di kalangan peneliti, dosen gitu kan, yang menulis tidak tadi lengkap, singkat, padat, mudah dipahami. Jadi di kita ini biasanya kalau kita mau menuju ke barat nih, kita ini kemana dulu gitu, ke selatan dulu, ke timur dulu, ke utara dulu, barulah ke barat gitu. Nah itu ilustrasinya kayak gitu, tulisan di kita itu kebanyakan. Makanya dan ini saya merasakan betul hal ini. Ketika saya mempelajari bahasa Inggris, coba Anda bedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu to the point ya, karena Anda orang PB ini pasti Anda merasakan itulah. Bahasa Inggris itu sangat to the point, tadi singkat, lengkap, padat gitu, dan mudah dipahami ya kalau kita paham ya bahasanya. Tapi kalau diibaratkan seperti itu, mereka itu bahasanya singkat-singkat gitu. Itu tentang bahasa Indonesia ya gitu, atau tentang penelitian, tentang hasil dari penelitian yang berkembang gitu ya di lapangan. Oke, jadi kembali lagi tadi, kalimat efektif harus lengkap urutannya dan juga singkat tapi tetap mudah dipahami. Oke ya. Oke, next ke slide berikutnya. Baik ya, slide berikutnya kita sudah masuk ke teknis menyusun kalimat efektif. Oke, kita lihat dulu struktur kalimat. Oke ya. Yang pertama, sebuah kalimat itu terdiri dari dua unsur. Unsur wajib dan tak wajib. Apa maksudnya unsur wajib? Nah, unsur wajib ini yaitu unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat. Di antaranya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, itu unsur wajib ya. Jadi kalau misalnya dalam satu kalimat itu tidak ada subjeknya, maka itu bukan kalimat. Atau tadi tidak ada predikatnya misalnya, itu bukan kalimat. Oke ya. Jadi ada subjek, ada predikat, itu unsur yang wajib. Nah, sedangkan unsur yang tak wajibnya ini merupakan unsur yang boleh tidak ada dalam sebuah kalimat. Nah, seperti apa? Di antaranya kata kerja bantu. Nah, contohnya misalnya harus, boleh. Nah, itu kata kerja bantu ya. Itu boleh tidak ada di dalam struktur kalimat gitu. Karena tadi posisinya adalah tidak wajib. Kemudian apalagi? Ada juga keterangan aspek ya di sini disebutnya. Sudah, akan. Itu juga merupakan salah satu unsur tak wajib. Atau yang lain, keterangan tempat, waktu, cara dan sebagainya, itu juga termasuk sebenarnya unsur tak wajib ya, gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikut ini. Oke, baik. Perhatikan contoh berikut ya. Nih, ini ada sebuah contoh. Di sini Anda lihat ada satu kalimat nih. Barangkali ibu membeli kue itu malam tadi. Di sini diperlihatkan bahwa kalimat yang wajibnya itu adalah ibu membeli kue itu. Oke, ibu membeli kue ya. Subjek terdiri dari subjek, membeli predikat, kue objek ya.
Jadi ini contohnya lengkap ya, ada subjek, predikat, objek. Tapi tadi subjek predikat pun itu juga sudah merupakan satu kalimat gitu ya. Jika ada kalimat yang terdiri dari subjek predikat, itu sudah berbentuk kalimat juga. Oke, sebentar contoh. Contohnya aku lapar. Nah, itu ya. Atau misalnya aku ingin pergi. Itu juga sudah satu kalimat sebenarnya gitu. Oke ya, kembali ke contoh ini lagi. Untuk membedakan mana kalimat wajib dan mana kalimat tak wajib. Nih kalimat wajib, ibu membeli kue itu. Karena di sini subjek, predikat, objek. Ini yang wajib. Nah, yang tidak wajibnya mana? Ini barangkali malam tadi ya. Malam tadi ini kan keterangan. Barangkali ini apa ya? Barangkali ini preposition mungkin ya kalau di dalam bahasa Inggris, atau konjungtor atau conjunction. Nah, ini jadi ini bisa hilang. Kita hilangkan saja coba. Barangkali hilangkan, malam tadi hilangkan. Ibu membeli kue itu. Ya, oke ya. Atau ibu membeli kue. Itunya hilangkan aja, nggak apa-apa. Itu bisa ada dan itu juga bisa dihilangkan. Ibu membeli kue. Oke, jelas ya. Kalimatnya ibu membeli kue. Itu sudah satu kalimat. Nah, kalau mau ada embel-embel, barangkali ibu membeli kue itu malam tadi. Nah, itu embel-embelnya yang tadi, awal dan akhir. Oke ya, ini salah satu kalimat atau salah satu contoh supaya Anda memahami dengan jelas seperti apa kalimat wajib dan kalimat tak wajib. Kenapa? Karena hubungannya dengan kalimat efektif ini harus memiliki kalimat wajib. Oke ya. Jadi kalimat wajib ini harus ada di dalam kalimat efektif. Dan tadi kalimat tak wajib pun juga. Ya, di dalam kalimat efektif juga harus ada sebenarnya kalimat tak wajib. Tidak harus sih. Ya kebanyakan kan memang ada ya gitu. Jadi kedua kalimat ini, kalimat wajib dan kalimat tak wajib, ini ada di dalam kalimat efektif. Oke ya. Next. Oke, baik. Slide selanjutnya. Sebelum kita maju ke teknis yang lebih jauh lagi ya, bagaimana cara menyusun kalimat efektif, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Oke ya. Ini saya apa ya maksudnya, jadi gini, hal ini nanti Anda akan temukan juga di dalam bahasa Inggris loh. Jadi ciri-ciri subjek, predikat, objek, pelengkap itu juga nanti ada di dalam bahasa Inggris, sama, pada dasarnya sama, walaupun memang ada sedikit perbedaan. Oke, nanti kita lihat sendiri ya di mana perbedaannya. Nanti saya akan jelaskan sedikit saja perbedaannya. Oke, yang pertama, ciri subjek itu jawaban atas pertanyaan apa dan siapa. Oke, ini maksudnya adalah berarti ciri-ciri subjek yang pertama ini berhubungan dengan sesuatu apa dan siapa, berarti orang. Nah, kalau sesuatu misalnya apa ya, benda sih ya gitu kan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kan itu noun ya. Nah, makanya noun itu subjek tuh, ciri dari subjek. Nah, apa ya, lemari, rumah, pintu, apalagi halaman itu sangat indah. Nah, yang subjeknya mana? Nah, halaman gitu ya. Jadi berhubungan dengan apa ya, atau sesuatu gitu. Dan siapa? Seseorang atau makhluk hidup. Perempuan itu sangat cantik. Nah, subjeknya siapa? Perempuan nih. Siapa? Perempuan. Laki-laki itu ganteng. Nah, berarti subjeknya laki-laki gitu ya. Jadi ciri yang pertama berhubungan dengan apa dan siapa. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua, ciri dari subjek ini dapat disertai oleh kata itu atau ini. Nah, contoh yang tadilah. Ibu membeli kue itu. Nah, itu boleh loh ada itunya, ada embel-embel itu.
Nah, tetapi ini kalau di dalam bahasa Inggris harus agak hati-hati ya penggunaan itu dan ini, this or that gitu ya. Itu harus hati-hati. Oke lah, itu mah nanti sama dosen bahasa Inggris saja ya. Itu sedikit perbedaannya di situ. Oke ya. Tapi overall sama sih sebenarnya. Ciri-ciri dari subjek, predikat, objek, pelengkap ya begini gitu ya. Di dalam bahasa lain pun seperti ini. Oke, next. Dapat disertai dengan frase atau klausa. Nah, itu ciri dari subjek. Jadi disertai bisa disertai atau dapat disertai dengan frase atau klausa. Frase Anda sudah tahu lah ya. Kan Anda sudah belajar tentang frase, tentang klausa. Klausa kalimat, frase itu apa ya? Tatanan bahasa yang lebih dari kata tapi kurang dari kalimat gitu. Itu frase. Biasanya dua kata gitu kan frase ini. Misalnya perempuan cantik itu, perempuan cantik. Perempuan cantik terus deh. Apalagi ya frase rumah bagus itu dihuni oleh setan misalnya. Rumah bagus, itu frase gitu. Oke ya. Atau klausa. Jadi ciri-ciri subjek selanjutnya adalah dapat disertai oleh frase atau klausa. Oke, next. Ciri selanjutnya, subjek itu tidak didahului oleh kata depan. Ya, seperti di, ke, dari, kepada, pada, dengan. Itu jangan dan tidak boleh ya. Gitu, tidak didahului oleh kata depan. Oke. Next, berupa kata benda. Oke ya. Ini hubungannya dengan tadi sih, apa dan siapa. Karena apa dan siapa itu pasti berhubungan dengan kata benda sih kalau dalam bahasa Inggris ya. Oke ya. Itu adalah ciri-ciri subjek. Jadi kalau misalnya ada kalimat saya akan pergi ke kampus, Anda sudah ngeh ya bahwa subjeknya siapa? Saya. Wah, rumah itu sangat besar sekali. Berarti subjeknya siapa? Rumah, gitu ya. Itulah subjek. Oke. Atau tadi perempuan yang cantik itu pergi ke sawah. Nah, siapa di sini yang menjadi subjek? Perempuan cantik itu, gitu ya. Oke ya. Next, sekarang ciri-ciri dari predikat. Nah, ciri dari predikat ini, yang pertama, menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Oke lah, dengan kata lain, bukan biasanya, predikat ini berbentuk kata kerja, begitu ya. Ibu pergi ke kantor. Nah, pergi di sini kan kata kerja ya gitu. Atau tadilah jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Oke, next. Yang selanjutnya, ciri dari predikat selanjutnya adalah disertai kata dapat ya, dapat disertai kata tidak atau bukan. Ya tadi contohnya misalnya ibu tidak pergi ke kampus atau ibu tidak pergi ke kantor. Nah, itu bisa. Jadi bisa disertai oleh kata negatif ya, yaitu tidak atau bukan. Itu predikat. Jadi predikat di situ siapa? Berarti tidak pergi. Itu predikatnya. Oke ya. Ibu tidak pergi ke kantor. Berarti predikatnya adalah tidak pergi. Oke ya, karena tadi ciri yang kedua adalah dapat disertai tidak atau bukan. Next, dapat disertai kata-kata seperti ingin, hendak, mau, akan, sudah, belum, sedang. Makanya kan tadi saya seperti itu ya mencontohkannya. Saya ingin makan es krim. Nah, berarti predikatnya adalah ingin makan. Karena di situ ada embel-embel ingin. Nah, predikatnya kan makan ya, tetapi disertai oleh kata ingin. Jadi ingin di situ masuk ke predikat. Oke ya. Next,
berupa kata kerja. Nah, ini tadi ya hubungannya dengan mengapa atau bagaimana. Karena kalau mengapa atau bagaimana itu memang hubungannya dengan kata kerja. Itu loh yang saya maksud ya. Ciri dari predikat yang tadi, pertanyaan mengapa, jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Karena biasanya predikat itu, bukan biasanya, memang berbentuk kata kerja atau sekelompoknya lah, atau kelompok kata kerja, atau apalagi di sini kelompok kata sifat, kelompok kata bilangan atau kata bilangan gitu ya, dan juga bisa kelompok kata benda. Oke, itu ciri dari predikat. Nah, jadi setelah Anda tahu ini, Anda sudah bisa membedakan ya mana predikat mana subjek. Seperti ini contohnya, saya sangat haus hari ini. Oke, Anda sudah tahu ya mana predikatnya? Saya sangat haus hari ini. Nah, sudah tahu kan predikatnya dari kalimat tersebut? Oke, jawab sendiri. Oke, next, ciri objek. Nah, sekarang kita masuk ke ciri objek. Yang pertama, ciri objek ini terdapat di dalam kalimat transitif. Oke ya, Anda sudah tahu belum kalimat transitif? Jadi, kalimat transitif itu kalimat yang dapat dipasifkan, ya, yang dapat berbentuk pasif. Nah, itu kalimat transitif. Dan karena ada juga nanti kata kalimat intransitif. Kalimat intransitif mah tidak bisa dipasifkan. Nah, makanya kalimat transitif ini biasanya berimbuhan ya me gitu. Kayak tadi lah, jangan ibu atulah. Saya aja ya. Saya sedang mengerjakan tugas kampus. Nah, ini kalimat transitif. Kenapa? Karena bisa dipasifkan. Atau seperti apa pasifnya? Tugas kampus ini dikerjakan oleh saya gitu. Nah, itu ya. Jadi cirinya adalah kalimat transitif ini imbuhan me. Atau ada lagi ya kalau tidak salah ciri lainnya kalimat intransitif ini selain imbuhan me apa gitu ya. Nah, nanti Anda baca-baca lagi ya. Oke, itu yang pertama. Next ya, yang kedua ini masih banyak nih. Langsung mengikuti predikat. Oke ya, jelas ya, objek itu langsung mengikuti predikat ya. Memang kan biasanya seperti itu. Saya pergi ke sawah. Nah, ke sawah ini predikat. Maaf, objek maksudnya. Ke sawah ini objek, jadi langsung dia mengikuti predikat. Saya pergi itu predikat, ke sawah objek gitu. Jadi mengikuti langsung predikat. Next, tidak didahului oleh kata depan ya, sama berarti ya. Jadi tidak didahului oleh di, ke, dari, karena lagian kalau ada kata depan jadi aneh kalimatnya. Masa saya pergi tadi apa sih? Saya pergi kepada sawah. Kayaknya kan nggak mungkin. Saya pergi kepada sawah. Oke ya, aneh lah, nggak mungkin lah. Jadi tidak didahului oleh kata depan. Objek itu ya, tidak didahului oleh kata depan. Oke, ciri yang selanjutnya tidak didahului oleh kata merupakan, iyalah, adalah. Sama sih, sama anehnya kok dengan kata depan tadi. Ya, Anda bisa bayangkan kalau objek ada merupakan, iyalah, adalah, jadi gimana ya gitu. Ya aneh lah, pasti struktur kalimatnya akan aneh dan tidak akan dipahami. Oke ya. Next, ciri selanjutnya adalah dapat menjadi pasif ya objek itu. Nah, yang ini hubungannya dengan tadi kalimat transitif. Seperti tadi ya, saya mengerjakan tugas kampus. Siapa objeknya? Tugas kampus ya. Nah, tugas kampus ini bisa dipasifkan. Dia bisa di depan loh disimpannya. Tugas kampus sedang dikerjakan oleh saya. Nah, tugas kampus sedang dikerjakan oleh saya. Walaupun posisi dia di depan, tetapi itu adalah objek. Kenapa? Karena ini nih, ciri objek itu bisa dipasifkan atau dapat menjadi pasif. Oke, ciri objek selanjutnya berupa kata benda, kelompok kata benda, atau anak kalimat. Oke ya, itu relatif mudah dipahami ya kalau itu ya, berupa kata benda ya, kelompok kata benda,
atau anak kalimat. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri pelengkap. Nah, ini ya. Di dalam kalimat efektif itu ya, nanti ada banyak kalimat pelengkap loh. Dan Anda juga harus tahu seperti apa kalimat pelengkap ini. Oke ya. Salah satu cirinya adalah melengkapi makna kata kerja. Oke. Ini selebihnya Anda silahkan baca buku yang sudah Anda beli ya. Di situ sangat jelas ya. Jadi ciri dari pelengkap ini yang pertama adalah melengkapi makna kata kerja atau predikat. Seperti tadilah yang dicontoh lagi lah ya, gitu. Ibu membeli kue itu. Barangkali ibu membeli kue itu tadi malam. Nah, tadi malam itu bisa pelengkap itu, gitu ya. Jadi, maaf, apa tadi? Melengkapi makna kata kerja ya. Ibu membeli kue itu, gitu ya. Kue itu, gitu. Jadi, pelengkap ini ya itu tadi melengkapi kata kerja. Oke. Next ya. Yang kedua, terdapat di dalam kalimat yang berpredikat kata kerja itu pelengkap. Oke ya, ini terdapat di dalam kalimat yang berpredikat kata kerja. Oke ya, itu ciri dari pelengkap. Dan yang ketiga adalah menempati posisi setelah predikat. Itu pelengkap. Oke sih, sebenarnya gini ya. Pelengkap ini sangat erat sekali dengan objek ya. Iya tidak? Ya. Jadi seperti tadi saja misalnya, barangkali ibu membeli kue itu tadi malam. Nah, jadi posisinya bisa setelah predikat atau bisa setelah kalimat yang wajib gitu ya, subjek predikat objek gitu. Seperti yang tadi, malam tadi itu pelengkap. Bisa. Oke ya, next. Tidak didahului oleh kata depan, sama ya gitu, karena nanti kalimatnya akan aneh ya pelengkap ini kalau ada kata depannya. Dan selanjutnya adalah berupa kata benda, berupa kata sifat, dan kelompok kata benda dan juga kelompok kata sifat. Dan yang terakhir adalah tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Oke ya, itu pelengkap. Ya, karena posisinya pelengkap sih gitu ya. Jadi ya tidak bisa dia menjadi subjek dalam kalimat pasif. Itu ciri-ciri dari pelengkap. Dan yang selanjutnya adalah keterangan. Oke ya, ciri dari keterangan ini mudah lah. Biasanya memberikan informasi tentang tempat, waktu gitu ya. Terus memiliki keluasan posisi, akhir, awal, atau menyisipkan di antara subjek dan predikat. Kemudian yang ketiga didahului oleh kata depan. Nah, kalau ini iya didahului oleh kata depan. Kayak tadi, saya pergi ke kantor. Nih, ke kantor ini keterangan. Dan posisinya dia juga sebagai objek gitu ya. Ke kantor. Objek sebagai keterangan gitu ya. Objeknya sebagai keterangan tempat gitu ya, ke kantor gitu ya. Oke, next. Dan berupa kata ya, si keterangan ini kelompok kata dan juga anak kalimat. Oke ya, itu ciri dari keterangan. Oke, saya rasa Anda sudah bisa kalau ini contohnya seperti apa. Mudah ya. Dan tadilah contoh-contoh yang sudah saya berikan ya di selip-selip keterangan itu juga merupakan salah satu contohnya ya yang bisa diilustrasikan dalam materi ini. Oke, kita maju ke slide selanjutnya. Oke, baik ya. Kita sekarang masuk ke pola kalimat dasar. Oke,
kita harus tahu tentang pola kalimat dasar karena memang kalimat efektif pasti terdiri dari kalimat dasar gitu ya. Oke, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kalimat dasar. Kalimat dasar ini terdiri dari satu klausa atau satu kalimat. Kemudian unsur-unsur lengkap serta susunan urutannya berdasarkan aturan yang paling umum. Oke ya, aturan yang paling umum atau baku ini ya ada subjek, ada predikat, ada objek gitu ya. Itu susunan baku dan susunan yang paling umum. Dan tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Itu kalimat dasar. Oke, kita langsung saja pada contoh-contohnya ya, kalimat dasar ya. Yang pertama, kalimat dasar berpola subjek predikat. Oke lah, itu sudah tahu ya. Tadi kan sudah di awal-awal juga sudah dijelaskan ya contoh-contohnya. Atau saya sebutkan lagi deh satu contoh, subjek predikat. Kucing itu sedang tidur. Itu subjek predikat ya. Oke, ingat ya, boleh ada itu ya. Boleh ada sedang ya. Atau kucing itu tidur. Kucing itu sedang tidur. Nah, subjek predikat. Itu pola dasar yang pertama dan yang paling sederhana itu. Dan yang kedua adalah kalimat dasar yang berpola SPO, subjek predikat objek. Contohnya tadi ya, saya juga sudah menjelaskan beberapa banyak. Saya mengerjakan tugas bahasa Indonesia gitu. Saya mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Itu subjek, predikat, objek. Saya subjek, mengerjakan predikat, tugas bahasa Indonesia, objek ya. Saya mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Oke. Itu SPO. Next ya, contoh kalimat yang berpola subjek, predikat, pelengkap. Nih, seperti ini contohnya. Adik belajar bahasa Indonesia. Atau saya sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa Indonesia ini pelengkap ya. Jadi saya subjek sedang belajar predikat bahasa Indonesia pelengkap. Oke ya. Atau apa ya contoh lain? Apa ya? Banyak ya. Dosen teladan itu menjadi dekan. Itu subjek predikat pelengkap. Dosen teladan itu menjadi dekan, gitu ya. Itu subjek predikat pelengkap. Oke, pola kalimat selanjutnya adalah kalimat yang berpola subjek predikat keterangan. Nah, ya tadilah kalau keterangan kan biasanya keterangan tempat, keterangan waktu ya, apalagi tadi banyak ya keterangan itu biasanya menunjukkan waktu, tempat, apalagi ya dan sebagainya. Ya contohnya saya akan pergi ke Jakarta malam ini. Nah itu subjek predikat keterangan. Udah menunjukkan tempat dan waktu lagi, double ya itu. Saya berangkat ke Jakarta malam ini gitu, subjek predikat keterangan. Oke, pola selanjutnya subjek predikat objek pelengkap. Nah ini sudah mulai nih lengkap nih, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada pelengkapnya. Contoh misalnya seperti inilah. Apa ya? Dosen memberikan mahasiswa tugas tambahan. Nah, dosen subjek, memberikan predikat, mahasiswa objek, tugas tambahan itu pelengkap. Oke ya? Tadi ya, pelengkap ingat ada ciri-cirinya. Anda bisa baca ke belakang. Ciri-ciri dari pelengkap tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Oke, itu yang pola SPOPEL ya, subjek predikat objek pelengkap. Dan yang terakhir adalah pola subjek predikat objek keterangan. Kayak begini nih contohnya.
Adik sedang memindahkan buku ke rak buku. Nah, adik, subjek. Predikat, sedang memindahkan. Objek, buku, ke rak buku. Keterangan, karena rak buku itu kan sebuah tempat ya, gitu. Tempat buku, gitu. Oke ya? Itu polanya. Nah, sekarang kita ilustrasikan ke apa yang pernah kita rasakan. Mungkin kalau Anda sedang membaca buku kan kalimatnya kan biasanya banyak sekali embel-embel ya. Iya tidak? Ya, Anda lihat sajalah gitu kan. Apalagi kalau udah buku-buku sastra, novel, wah itu kalimatnya luar biasa lah pokoknya ya gitu kan. Kan tidak kaku ini gitu ya, tidak sebaku ini, ada subjek, ada predikat, ada objek. Kadang subjek itu berkembang lagi, predikat itu berkembang lagi gitu kan, objek itu berkembang lagi kata-katanya. Jadi objek itu bisa 3 kata, bisa 4 kata, bahkan bisa 5 kata misalnya gitu ya. Nah gini, pada dasarnya semua teks yang panjang di dalam sebuah tulisan itu pasti akan mengandung kalimat-kalimat dasar ini. Sepanjang apapun kalimat, itu pasti kembali ke pola ini. SP, SPO, SP pelengkap, SP keterangan, SPO pelengkap, SPO keterangan. Itu pasti mengacu ke situ. Situ juga sih pada akhirnya. Oke ya? Oleh karena itu, itulah kenapa kita perlu mengetahui pola dasar kalimat gitu. Oke ya? Nah, jadi silahkan saja kita menulis dengan embel-embel ya gitu ya. Embel-embel dalam hal ini apa ya? Mungkin pelengkap ya, dalam arti tanda kutip ya, pelengkap-pelengkap yang lainnya gitu ya. Karena kita juga sering kan membaca kalimat-kalimat yang wah luar biasa ya, sangat canggih gitu. Tetapi ingat, pada dasarnya semua kalimat panjang itu akan bermuara pada pola kalimat ini. Subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat keterangan, subjek predikat objek pelengkap, subjek predikat objek keterangan. Oke ya? Atau dengan singkatnya, kalimat-kalimat panjang itu tetap berdasarkan pada kalimat dasar, pola kalimat dasar. Oke, next ya. Oke, ini selanjutnya ya. Kita akan masuk ke kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Tadi kita sudah tahu pola kalimat dasar. Nah, sekarang ada juga kalimat yang berbentuk lain selain kalimat dasar. Ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, oke ya. Ini penjelasannya panjang ya, tapi saya singkat saja karena saya akan menugaskan Anda untuk membaca langsung bukunya. Saya yakin Anda akan paham karena saya melihat buku ini bagus sih, to the point ya, langsung pada inti-intinya dan langsung pada contoh-contohnya. Saya yakin Anda akan memahami lah, seperti halnya saya ya, setelah membaca buku ini, bagus juga nih buku gitu ya, bisa dipahami lah isinya. Oke ya, ya secara singkatnya jadi kalimat tunggal itu merupakan kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat dasar. Itu kalimat tunggal. Oke ya. Jadi apa tadi? Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu pola kalimat dasar. Ya, baik itu subjek predikat objek atau subjek predikat pelengkap ya. Tadi ya, pola kalimat dasar kan banyak ya. Nah, kalau kalimat tunggal itu ya itu terdiri dari satu pola kalimat dasar. Nah, di dalam kalimat tunggal terdapat keseluruhan unsur wajib seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke ya, unsur wajib itu apa tadi? Nah, subjek, predikat gitu ya. Atau pola yang kedua, subjek, predikat, objek ya. Itu aja. Jadi kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat dasar. Jadi tadi ya contoh-contoh yang saya jelaskan seperti subjek predikat contohnya apa, subjek predikat objek contohnya apa. Itu kalimat tunggal itu ya, termasuk kalimat tunggal. Nah, tapi ya bukan berarti tidak terdapat unsur yang
tak wajib. Jadi di dalam kalimat tunggal pun ada kalimat yang tidak wajibnya gitu. Seperti misalnya ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, keterangan alat, atau keterangan-keterangan yang lainnya, bisa saja gitu. Tetapi intinya adalah satu pola kalimat dasar itu adalah kalimat tunggal. Oke ya. Nah, ini yang saya maksud, ini banyak kan keterangannya di sini. Jadi si kalimat tunggal ini terdiri dari berbagai kategori. Oke ya. Anda ini harus wajib ya, harus wajib. Udah harus wajib lagi. Harus membaca buku bahasa Indonesia halaman 96. Karena di situ dijelaskan seperti apa kalimat tunggal itu ya, klasifikasinya, dan seperti apa contoh-contohnya. Oke? Silakan Anda baca di buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi halaman 96 97 itu ada. Oke, itu adalah kalimat tunggal. Yang selanjutnya adalah kalimat majemuk. Nah, kalau kalimat majemuk ini terdiri dari dua klausa atau dua kalimat ya. Atau bisa jadi lebih, bisa jadi tiga ya. Atau lebih pokoknya ya. Nah, masing-masing memiliki kedudukan setara dalam struktur kalimat. Oke, seperti begini. Jadi kalimat majemuk ini kalimat yang terdiri dari dua klausa ya, dua pola kalimat dasar atau lebih, dan biasanya dihubungkan dengan konjungtor. Konjungtor itu kata penghubung. Contohnya dan, atau, tetapi, serta, lalu, kemudian, lagi pula, itu adalah konjunktor. Nah, jadi yang majemuk ini biasanya ada konjunktornya. Oke ya. Contoh lah ya. Kita kasih contoh lah ya biar jelas. Saya hari ini sangat lapar, tetapi saya berusaha menahannya. Nah, itu ya. Itu kalimat majemuk. Saya hari ini sangat lapar, ya. Oke ya. Itu pola kalimat dasar yang pertama. Saya hari ini sangat lapar. Dan pola kalimat yang keduanya tadi, tetapi saya berusaha untuk menahannya. Saya berusaha untuk menahannya. Nah, itu. Saya berusaha untuk menahannya itu adalah pola kalimat yang kedua. Jadi, kalimat majemuk ini ada dua klausa ya. Klausa pertama, klausa kedua gitu ya, dan dihubungkan oleh konjunktor. Saya hari ini sangat lapar, tetapi saya berusaha untuk menahannya. Wah, itu kalimat majemuk ya. Oke, silahkan Anda membuat contoh-contoh lagi ya tentang kalimat majemuk. Dan ini juga ada loh di dalam bahasa Inggris, jelas ya. Oke ya. Contoh-contohnya banyak sekali di buku ini dan Anda wajib membacanya. Oke, itu adalah kalimat majemuk. Sama ya, kalimat majemuk juga terdiri dari beberapa macam. Nah, makanya silahkan Anda baca langsung macam-macam dari kalimat majemuk. Jadi, ada kalimat majemuk penjumlahan, ada kalimat majemuk pemilihan, ada kalimat majemuk urutan, dan ada kalimat majemuk perlawanan. Oke, Anda itu baca di halaman 99 sampai sampai halaman 102. Oke ya. Jadi saya tidak menjelaskan secara rinci per halaman ya, karena ini akan sangat banyak sekali loh, text time sekali ya. Sedangkan waktu kita terbatas. Oke ya. Jadi Anda juga harus aktif membaca juga sih gitu. Oke, next ya. Tadi ya, udah ya. Pola kalimat dasar, kalimat tunggal, dan juga kalimat majemuk.
Ya, baik ya, kita masuk ke slide berikutnya. Ini ciri-ciri kalimat efektif, ada 4. Sebenarnya banyak sih, saya jelaskan 4 dulu ya. Oke, yang pertama, ciri yang pertama, kalimat efektif itu kesatuan, memiliki kesatuan. Atau dalam bahasa Inggrisnya unity. Jadi, kalimat efektif ini harus mengungkapkan sebuah ide pokok atau satu kesatuan pikiran. Itu loh maksudnya kesatuan di sini. Nah, kesatuan ini ya, kesatuan pikiran ini gitu ya, atau kesatuan ide ini bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek, predikat, objek, dan juga predikat keterangan. Nah, gini ya, sering kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya, atau gini, kita sering menjumpai ya kalimat yang panjang gitu ya, tapi bingung gitu, ini subjeknya mana, predikatnya mana gitu. Nah, berarti itu tidak menyatu gitu, itu tidak uniting, tidak ada kesatuan di situ. Atau misalnya panjang sekali kalimatnya, tapi secara gramatikal tidak tidak sesuai gitu ya gitu. Nah, itu pun juga sering ya kita mungkin membaca teks-teks semacam itu. Nah, makanya di dalam ciri kesatuan ini, sebuah ide atau kesatuan pemikiran itu harus diungkapkan dengan selaras ya, antara subjek, predikatnya, predikat objeknya, predikat keterangannya. Oke, di sini ada salah satu contoh lah ya. Contohnya yang unity, kesatuan. Bangsa Indonesia menginginkan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian. Oke ya, jelas banget ya. Bangsa Indonesia menginginkan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian. Nah, coba bandingkan dengan ini nih, dengan kalimat yang ini nih, yang tidak memiliki kesatuan atau unity. Kepada mahasiswa diharapkan tidak menggunakan kalkulator saat ujian. Coba menurut Anda, di mana ketidaksatuannya? Di mana ketidakmenyatuannya? Nih, lihat ya. Dari subjek predikatnya, lihat dari struktur predikat objeknya, dan lihat dari predikat keterangannya. Di awal saja kalimat tersebut sudah mengungkapkan kepada. Nah, kemudian apalagi? Ya, oke ya. Jadi itu ya. Jadi salah satu ciri kalimat efektif ini ada sebuah kesatuan. Kesatuan yang dimaksud adalah idenya itu selaras gitu ya penulisannya dalam hal subjek predikatnya, predikat objeknya, dan predikat keterangannya. Oke, itu kesatuan. Yang kedua adalah kehematan. Ciri-ciri kalimat efektif ini mengandung kehematan atau ekonomi. Nah, ini saya juga sering sih, kalau ini saya sering salah ya. Contohnya kayak gini. Contoh misalnya. Padahal kan contoh itu misalnya ya gitu. Kenapa sih tidak bicara aja contohnya adalah. Nah, tapi itu sering sekali ya saya mengungkapkan kata tersebut gitu. Itu salah satu contoh kalimat yang tidak ekonomis, yang tidak hemat ya. Pemborosan itu namanya. Udah contoh misalnya lagi. Nah, itu boros. Jadi, di dalam kalimat efektif itu harus hemat atau ekonomis ya gitu jumlah katanya. Ya tadilah yang saya di awal jelaskan, singkat, padat, mudah dipahami. Nah, berhubungan dengan kehematan ini ya, penggunaan kata itu dimaksudkan supaya si pendengar ini paham kan gitu ya dengan baik ya. Oleh karena itu ada sih sebenarnya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal kehematan atau ekonomis ini ya. Pertama, jangan mengulang subjek kalimat. Nah, oke ya. Atau kalaupun diulang pakai mereka gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris kan kayak gini misalnya, student are studying English. Nah, kalimat selanjutnya
akan mengulang lagi si student. Nah, si studentnya ganti misalnya sama they. Nah, kayak gitu ya. Jadi atau yang tadi hindari kata-kata atau mengulang-ulang subjek. Oleh karena itu, makanya Anda harus menyusun kalimat itu macam-macam. Jangan hanya polanya subjek predikat aja atau subjek predikat objek gitu. Cobalah gitu ubah kalimat itu menjadi pasif gitu ya, atau misalnya struktur kalimatnya diubah misalnya ke dalam bentuk lain, misalnya dari kalimat dasar menjadi kalimat majemuk misalnya, atau menjadi kalimat majemuk bertingkat. Nah, makanya disitulah diperlukan kehematan atau tadi ya ekonomis ya kalimatnya gitu. Oke ya, hindari mengulang-ulang subjek. Oke, yang kedua, hindari penggunaan hiponim. Nah, maksudnya apa nih hiponim? Nah, kayak gini nih. Contohnya ya, adik menggunakan baju warna merah. Nah, hiponim di sini mana nih? Warna ya. Kan kita udah tahu merah itu warna, jadi nggak perlulah ada kata warna gitu. Udah aja, adik menggunakan baju merah. Itu udah singkat loh, singkat padat dan menghindari penggunaan hiponim. Jadi kayak bulan misalnya, bulan Maret tahun ini presiden akan mengadakan perjalanan ke beberapa negara. Ya, kita kan sudah tahu lah Maret itu adalah bulan. Bisa saja bulannya dihilangkan saja gitu. Maret gitu ya. Maret itu sudah mewakili bulan, nggak akan mewakili tahun kan. Nah, ya, jadi hilangkan saja bulannya. Maret tahun ini presiden akan mengadakan perjalanan ke beberapa negara. Nah, seperti itu ya. Hindari hiponim. Oke. Ya, berarti pemborosan juga ya hiponim itu. Oke, pemilihan kata depan dari dan daripada. Nah, ini juga sama ya, ada di dalam kehematan atau ekonomis tadi. Jadi pemakaian kata depan dari untuk menunjukkan arah, sedangkan daripada berfungsi untuk membandingkan. Ingat ya, karena kita sering menggunakan kata dari dan daripada tetapi tidak pada tempatnya. Contoh ya, karena dari itu untuk menunjukkan arah dan daripada itu menunjukkan membandingkan, maka kalimat yang benar adalah seperti ini. Pak Karto berangkat dari Bandung pukul 7.30. Nah, itu kan menunjukkan arah waktu gitu ya. Nah, yang membandingkannya daripada misalnya rumah A lebih bagus daripada rumah B. Nah, jadi intinya adalah kata dari dan kata daripada ini gunakan sesuai pada tempatnya. Jangan sampai seperti ini misalnya. Anak dari tetangga saya kuliah di UIN Bandung. Menurut Anda mana yang salahnya? Dari ya. Nah, darinya hilangkan saja. Anak dari tetangga saya. Itu sering ya dalam bahasa penutur, dalam bahasa keseharian kita sering menggunakan itu. Anak dari tetangga saya. Darinya hilangkan saja, itu tidak efektif itu. Jadi udah aja, anak tetangga saya kuliah di UIN Bandung gitu. Oke, next ya, ciri kalimat efektif itu adanya penekanan atau emphasis. Nah, penekanan ini disebut juga dengan penegasan dalam sebuah kalimat. Nah, penekanan atau penegasan dalam kalimat sangat penting agar perhatian terpusat pada unsur atau bagian yang ditekankan dalam kalimat. Oke ya, jadi di dalam kalimat efektif itu harus ada penekanan. Begini contohnya. Dalam pembiayaan harus ada keseimbangan antara pemerintah dan swasta, keseimbangan domestik luar negeri, keseimbangan perbankan, dan lembaga keuangan non-bank. Di mana empasisnya atau penekanannya? Nih, di yang kalimat yang ini nih, keseimbangan domestik luar negeri, keseimbangan perbankan, dan lembaga keuangan non-bank. Itu adalah penekanannya. Tadi kalimat sebelumnya kan dijelaskan, dalam pembiayaan harus ada keseimbangan antara pemerintah dan swasta. Kan pasti bertanda tanya atau tanda tanya besar. Keseimbangan apa? Nah, dijelaskan keseimbangan domestik luar negeri, keseimbangan perbankan. Nah, itu ya. Jadi dalam kalimat efektif itu harus jelas gitu loh. Harus jelas
apa yang mau diungkapkan itu harus jelas. Jangan sampai absurd lah, kalau bahasa sekarang mah GJ gitu ya, gak jelas maksudnya apa sih gitu. Jadi penekanan di sini intinya adalah kalimat yang diungkapkan dalam kalimat efektif itu harus betul-betul jelas, detail, sedetail-detailnya. Oke? Sehingga pembaca ini paham betul. Oke, yang terakhir adalah kevariasian, bervariasi ya, variety. Nah, penulis atau pembicara harus menggunakan kalimat atau pola kalimat yang bervariasi ya. Wah, ini penting banget ini. Kalau di dalam bahasa Inggris ini sangat penting ya, struktur kalimat ini harus bervariasi. Jangan sampai ya kalimat itu terus aja subjek, predikat, objek terus aja dalam satu paragraf itu SPO, SPO, SPO. Udah, itu mah udah jelek nilainya ya. Nah, karena pembaca juga bosan kalau struktur kalimatnya itu lagi, subjek, predikat, objek. Saya pergi ke sawah, kemudian ayah saya juga pergi ke kantor. Setelah itu, ibu saya pergi ke kampus. Dan saudara saya pergi ke pasar. Jadi terus saja polanya itu lagi, subjek, predikat, objek. Itu tidak efektif, oke? Karena yang efektif adalah pola kalimatnya itu bervariasi. Ada SPO-nya, atau misalnya dibalik gitu ya, apa namanya, pasif, misalnya ada pasifnya gitu ya, atau ada inilah, kalau tadi ya yang sudah dijelaskan ada pola kalimat dasarnya, ada kalimat majemuknya, ada kalimat majemuk bertingkatnya gitu ya di dalam satu paragraf itu. Jangan itu lagi, strukturnya itu lagi, oke ya? Itu adalah ciri kalimat efektif. Nah, selanjutnya ada juga sih pendapat lain tentang ciri kalimat efektif, oke ya? Yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, inilah ciri kalimat efektif menurut pendapat lainnya. Tadi kan ada 4, nah ini menurut pendapat yang lainnya. Selanjutnya ini ada persyaratan kalimat efektif. Sebenarnya sih Jadi kalimat intinya efektif sama ini sih. memiliki 2 syarat. Di sini Syarat dikatakan yang ya, pertama yaitu kalimat efektif memiliki struktur. kejelasan struktur. Jadi, oke ya, struktur kalimat harus efektif jelas, terikat oleh subjek, kaidah predikat, objek, struktur. subjek, predikat, Artinya, subjek, predikat, kalimat keterangan, efektif subjek, predikat, strukturnya pelengkap dan sebagainya ya. benar, Itu harus ya. jelas dan Oke juga ya. Nanti contohnya Anda lihat langsung, oke? Di buku harus bervariasi yang sudah Anda gitu pegang, ya. halaman 110. Nah, yang kedua nih, syarat yang kedua ini nih, ya tambahannya. kalimat Yaitu efektif itu kecocokan harus konteks. logis. Jadi persyaratan kecocokan konteks ini merupakan Harus persyaratan logis. yang mengatur ketepatan kalimat logis dalam konteks. antara Jadi, hubungan subjek kalimatnya dengan ini predikat, tepat atau logis tidak secara hubungan konteks. maknanya. Ada juga paralel ini gitu contohnya ya, maknanya. Anda langsung saja Nah, lihat langsung ya di buku buku ini, bahasa Anda Indonesia bisa yang melihat Anda contoh pegang halaman 110. pola kalimat yang oke? logis, Itu hubungannya syarat dari dengan kalimat subjek dan efektif. predikat, makna subjek dan predikat, dan juga kalimat efektif yang logis hubungannya dengan ya. makna paralel Next, atau ini perincian. adalah slide Oke terakhir. ya, Anda nanti saya tugaskan kita juga untuk harus baca tahu halaman ya, 102, ciri kalimat 108. yang tidak Oke? efektif. Itu ada Ciri-ciri contohnya. kalimat tidak efektif. Kalimat efektif Tadi kita harus sudah memiliki panjang kelogisan. ya, mendengarkan Next, sama ya. tentang Ini apa pendapat yang yang dimaksud ini dengan kalimat efektif harus ya, memiliki kehematan. seperti apa Tadi cara sudah saya menyusun jelaskan. kalimat-kalimat efektif, Tapi Anda juga kemudian silahkan baca ya ciri-cirinya lebih bagaimana lanjut lagi ya, di buku yang apa sudah itu Anda kalimat efektif beli. tadi di Dan yang awal selanjutnya sudah saya adalah jelaskan. kalimat Nah, efektif memiliki sekarang kita juga harus kebakuan tahu kata. ciri-ciri Jadi, kalimat yang tidak efektif itu kalimat seperti efektif apa. ini, Oke, yang baku pertama ya, kalimat harus yang baku. tidak efektif Jadi ini jangan sampai tidak tidak baku. lengkap. Contoh nih, itu yang pertama. Yang baku. Sastrawan jadi tidak ada subjeknya, bisa saja, atau tidak ada predikatnya misalnya. Nah, itu tidak efektif. Di sini sangat baku ya. Atau jangan-jangan tidak ada kata-katanya. dua-duanya. Sastrawan Nggak itu jelas itu. menyampaikan. Tidak ada dua-duanya. Menyampaikan Mungkin itu tidak baku ya. Komentarnya tidak oke ya. lengkap. Baku. Yang kedua, Melalui baku kalimatnya juga mubazir, saja. ya. Jelas ya, baku. Jadi bagaimana yang tidak berisi bakunya? kata Misalnya atau seperti kelompok kata yang berlebihan. Sastrawan itu ya, mubazir itu ya. Contohnya menyampaikan kayak tadi komentarnya sih, lewat seperti saja. yang saya ungkapkan. Seperti Mana yang tidak contohnya, baku menurut Anda? seperti misalnya, Sudah tahu ya kan seperti yang tidak itu bakunya. udah contohnya ya. Iya, Gitu. betul. Itu yang tidak bakunya adalah penghamburan lewat kata itu, jadi lewat mubazir itu itu. kata yang tidak Itu baku. tidak efektif. Oke.
Yang Ya, selanjutnya, untuk mengetahui kalimatnya kata ini tidak baku atau yang tidak, tadi ya, Anda contoh harus yang sering sebelumnya baca baru kamus aja bahasa saya Indonesia. jelaskan karena Lewat bahasa kamus bahasa lewat itu Indonesia tidak atau baku, KBBI itu bakunya merupakan melalui kalimat begitu ya. baku atau Nah, kata itu baku ya, tidak gitu, efektif ya kata-kata kalau baku di dalamnya itu. Jadi kalimatnya silakan tidak Anda baku atau lihat. katanya tidak baku. Jadi sering-seringlah melihat dan kamus. ciri Jadi kalimat tidak yang hanya tidak efektif selanjutnya bahasa adalah Inggris saja kan kalimatnya sama tidak ya. Bahasa teratur. Inggris juga kan harus banyak melihat kamus ya. Ini sering Untuk sekali sih saya menemukan mengetahui kalimat tidak teratur ini dalam tulisan mahasiswa sebuah kata semester akhir ya yang sedang menyusun sinonim dan skripsi. sebagainya. Jadi Sama, betul-betul bahasa Indonesia juga harus terlihat sih ketidakteraturan sering kalimatnya kamus bahasa ya itu tidak Indonesia. efektif, jelas Oke, ya gitu. itu Ya, tambahan pokoknya tidak teratur ciri lah. kalimat efektif. Oke. Next, slide selanjutnya. Next. Kalimatnya Ya, inilah bermakna kalimat ganda. ciri kalimat efektif menurut sama sih, pendapat ini lainnya. lagi-lagi, Tadi kan ada 4, nah ini apa ya? menurut pendapat yang lainnya. Oke ya, Ambigu mungkin ya, kalimatnya bermakna sebenarnya sih ganda. intinya sama Kalimat yang sih. bermakna ganda ini Di sini tidak dikatakan bisa ya, disebut kalimat efektif. kalimat efektif memiliki kejelasan struktur. Contohnya gimana nih? Oke ya? Contohnya Struktur bermakna kalimatnya ganda. harus jelas. Contohnya Subjek, kayak gini. predikat, objek, Tahun subjek, ini predikat, subjek, SPP predikat, keterangan, mahasiswa subjek, baru predikat, dinaikkan. pelengkap dan sebagainya ya. Itu harus jelas. Nah, itu Dan juga bermakna ganda itu. Oke, maaf. Tahun ini SPP mahasiswa harus baru bervariasi gitu ya. dinaikkan. Nah, yang kedua nih, Tahun ini ya tambahannya. baru dinaikkan. Kalimat efektif itu bermakna harus ganda nih. logis. Ya. Nah, jadi gimana? Tidak Harus bermakna logis. gandanya. Tahun ini logis antara hubungan harusnya subjek gitu dengan ya. predikat SPP logis mahasiswa hubungan baru maknanya dinaikkan. paralel. Jadi gitu ada ya, komanya. maknanya. Baru itu bisa dipahami. Nah, Karena kalau yang tadi di buku tahun ini SPP Anda bisa mahasiswa melihat tahun contoh ini SPP pola mahasiswa kalimat baru yang dinaikkan. logis Hubungannya itu dengan subjek dan maknanya predikat, ganda makna itu. subjek dan Tahun predikat ini dan juga SPP mahasiswa baru dinaikkan. kalimat efektif Tahun yang ini, logis tapi hubungannya baru. dengan makna Nah, ini paralel gimana atau sih maksudnya? perincian. Nah, itu Oke ya, itu Anda bermakna nanti ganda. yang saya Makanya tugaskan untuk supaya tidak baca bermakna halaman ganda, 102, koma aja. 108, oke? Tahun ini Itu ada koma. contohnya. Kalimat SPP efektif mahasiswa harus memiliki baru kelogisan. dinaikkan. Dapat Oke. dipahami kan? Next. Yang kedua mah Sama karena ya. Ini Itu pendapat gara-gara yang cuma ini ada kalimat koma loh. efektif harus Nah, memiliki oke ya. kehematan Dan tadi sudah saya sebagainya lah, jelaskan. ya. Tapi Anda contohnya juga Anda bisa silahkan lihat baca juga ya di lebih buku lanjut yang lagi Anda pegang. di buku yang sudah Anda Next, beli. kalimat Dan ciri yang kalimat selanjutnya yang tidak adalah efektif kalimat selanjutnya itu efektif adalah memiliki kalimatnya kebakuan tak kata. bernalar. Jadi kalimat Atau efektif tidak logis ini ya kalimatnya. baku ya. Nih, kalimat Harus yang baku. tidak Jadi benar jangan itu sampai adalah tidak baku. kalimat yang Contoh berada nih, di luar yang kewajaran baku. menurut akal atau Sastrawan logika. itu Waduh, menyampaikan ini kalimat komentarnya tidak benar. melalui sajak. Nah, Nah, apa ya? di sini sangat baku ya ya tidak logis lah kata-katanya. kalimatnya. Sastrawan itu Meskipun semua struktur sudah benar, menyampaikan semua fungsi itu sudah baku ya. diisi oleh jenis Komentarnya kata yang oke sesuai, ya, baku. tapi pemilihan Melalui kata yang tidak baku tepat juga akan membuat sajak. kalimat Jelas menjadi ya, salah. baku. Nah, itu juga Nah, masuk sih bagaimana yang tidak bakunya? ketidaklogisan Misalnya seperti ya. ini. Strukturnya Sastrawan benar, itu apa tadi, subjek predikat objeknya udah betul, struktur menyampaikan kalimatnya gitu ya. komentarnya lewat Kemudian, sajak. nah, tapi mana misalnya yang tidak baku kata yang menurut Anda? diambilnya tidak Sudah tahu logis ya yang tidak misalnya, atau bakunya. tidak tepat Iya, lah. betul. Nah, Yang itu tidak juga bakunya adalah bisa lewat. masuk kepada Jadi lewat itu kalimat kata tak yang tidak bernalar. baku. Oke? Ya, Contohnya untuk ada mengetahui kata di ini buku baku atau lagi-lagi tidak, di buku Anda yang Anda harus pegang, sering silakan baca Anda baca kamus ya. bahasa Tepatnya Indonesia. itu di halaman 112. Karena kamus Oke, bahasa Indonesia atau itulah KBBI itu kalimat efektif. merupakan kalimat Selanjutnya, baku atau kata baku ya. ada tugas dari saya kata-kata baku seperti di dalamnya biasa. itu. Dan Jadi silahkan Anda setiap lihat. pertemuan selalu akan ada Jadi tugas sering-seringlah Oleh karena melihat itu, kamus. Jadi tidak hanya terus bahasa Inggris saja kan sama ya. perkuliahan Bahasa Inggris ini. juga kan harus Oke? banyak melihat kamus ya untuk Sampai mengetahui jumpa. apa namanya Terima kasih. sebuah kata Wassalamualaikum ya, makna warahmatullahi kata, wabarakatuh. sinonim dan sebagainya. Sama bahasa Indonesia juga harus Baik sering ya, melihat silakan isi kamus kuisnya bahasa yang Indonesia. sudah tertera di Oke, Google Classroom. itu Terima kasih atas tambahan, perhatiannya. ciri Sampai jumpa kalimat minggu depan efektif. ya. Next. Slide selanjutnya. Ya, inilah ciri kalimat efektif menurut